warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Erlangga dari angkatan 2020 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi topik pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi langsung saja menuju ke pembahasan. Oke, jadi yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang pengertian topik. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang berarti tempat. Sedangkan menurut KBBI, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Ini dapat diartikan bahwa topik merupakan suatu hal yang sudah ditentukan dan dibatasi limitnya. Topik juga berarti pokok pembicaraan ataupun pokok permasalahan yang biasanya masih bersifat umum atau luas, sehingga harus dikembangkan lagi. Selanjutnya yaitu sumber topik. Untuk membantu menentukan topik, menurut Wayne and Thompson, seorang penulis dapat menentukan sumber topik dengan cara yang pertama, pengalaman pribadi, yang kedua, hobi dan keterampilan, yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi, yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah, yang kelima, pendapat pribadi, yang keenam, peristiwa hangat atau pembicaraan publik, yang ketujuh, masalah pribadi, yang ke-8 kilasan biografi, yang ke-9 kejadian khusus, yang ke-10 minat halayak. Selanjutnya itu pembahasan topik. Topik adalah segala yang ingin dibahas. Ini dapat berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan. Menurut Sabarti Ahmadiyah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama yaitu adanya manfaat untuk perkembangan ilmu dan profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang terakhir, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya itu cara membuat topik. Penulis harus mengetahui pokok permasalahan sebelum mengangkat sesuatu menjadi topik dalam sebuah tulisan dan mempersempit topik sesuai dengan rencana. Dengan itu akan diperoleh salah satu aspek untuk diangkat menjadi pokok pembahasan karangan. Oke, selanjutnya yaitu tentang tema. Pengertian tema yaitu tema berasal dari bahasa Yunani yaitu teitenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Sedangkan menurut KBBI, tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat satu tulisan. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah karya. Syarat-syarat memilih tema yang baik yaitu yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Dan yang terakhir, tema dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya itu tentang kedudukan tema dalam suatu karangan. Penetapan tema sebelum mulai menulis merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tema hendaknya harus diungkapkan secara eksplisit, agar dapat membantu memudahkan penulis dalam menulis sebuah kerangka karangan. Oke, jadi yang terakhir yaitu tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka karangan membantu penulis dalam menggarap karangan sehingga menjadi logis, teratur, serta membantu penulis untuk membedakan antara ide-ide utama dan ide-ide tambahan. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana maupun tersusun dengan sangat terperinci. Kerangka karangan juga dapat mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai suatu bentuk yang lebih sempurna. Kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mempermudah pengarang menuliskan karangannya.
Yang kedua, membatasi pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangan. Yang terakhir, sebagai miniatur dari seluruh karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Selanjutnya itu tentang macam dan bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan ada dua macam, yaitu kerangka topik. Dalam praktik pemakaian, kerangka yang banyak dipakai adalah kerangka topik. Kerangka topik dirumuskan dengan kata, frasa, koma, atau klausa yang didahului dengan tanda-tanda atau kode tertentu untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Kerangka topik berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan jenis data yang harus dikumpulkan. Tanda baca akhir tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat tidak lengkap. Tanda baca titik harus dipakai pada setiap akhir kalimat yang dipakai untuk menuliskan judul dan subbab. Yang kedua, kerangka kalimat. Kerangka kalimat banyak dipakai pada proses awal penyusunan outline. Bila outline sudah selesai, kerangka kalimat itu dapat dipadatkan menjadi kerangka topik sehingga tampak lebih praktis. Kerangka kalimat dapat digunakan dalam perumusan topik yang akan diuraikan. Kerangka dapat dibentuk dalam sistem tanda untuk kode tertentu. Hubungan antara gagasan ditunjukkan oleh kerangka dinyatakan dengan serangkaian kode yang berupa huruf dan angka. Bagian utama biasanya didahului dengan angka tertentu, sedangkan bagian bawahnya menggunakan tanda yang lain. Ada juga kerangka yang hanya menggunakan angka Arab saja, jika karangannya tidak terlalu panjang, misalnya untuk makalah atau artikel sederhana. Selanjutnya itu tentang pola penyusunan kerangka karangan. Ada dua pola terpenting yang lazim digunakan untuk menyusun kerangka karangan, yaitu yang pertama pola alamiah dan pola logis. Pola pertama disebut alamiah karena menggunakan pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial, yaitu ruang dan waktu. Pola yang kedua dinamakan pola logis karena menggunakan pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Pola alamiah. Penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Urutan unit-unit dalam kerangka pola alamiah dapat dibagi dua, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Nah, urutan ruang itu adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu urutan waktu. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang terdiri sendiri maupun merupakan rangkaian peristiwa. Kerangka tentang sejarah pastilah memakai urutan waktu agar tidak membosankan. Urutan waktu seperti di atas dapat divariasikan dengan susunan terbalik, misalnya dari akhir ke awal. Selanjutnya yaitu pola logis. Pada pola logis, memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara dalam berpikir bermacam-macam, yaitu bergantung pada sudut pandangnya. Adapun macam-macam urutan logis, yaitu anti klimaks, sebab akibat, pemecahan masalah, dan umum khusus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.